Halo semuanya, berkah dalam. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun ya. Kita berharap kepada Tuhan bahwa kita masih selalu dilindungi dan selalu dalam keadaan sehat-sehat. Baik, kita akan lanjut untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan materi dari minggu yang lalu, masih tentang Yesus Sang Pengampun. Namun sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan kita anak-anak untuk mengambil sikap doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pujian kami haturkan kepadamu karena sampai hari ini kami masih dapat mengikuti pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Ya Bapa, kiranya berkat-Mu selalu berada di antara kami, sehingga kami selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Mari kita lanjutkan saja materi kita. Ya, yang terakhir minggu yang lalu Ibu memberikan tugas dengan memberikan 4 pertanyaan seperti yang tertulis di sini ya. Berangkat dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Petrus tentang memberi pengampunan? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Yesus tentang memberi pengampunan? Lalu pertanyaan yang ketiga, berdasarkan pendapat Yesus, sikap apa saja yang kita perlukan agar dapat melakukan pengampunan seperti yang diajarkan Yesus? Lalu pertanyaan yang keempat, menurutmu, apa saja tahap-tahap bagi seseorang untuk memberikan pengampunan? Untuk itu kita akan bahas satu persatu dari pertanyaan ini, karena anak-anak pastinya sudah mengirimkan kemarin jawabannya ke Ibu, dan silakan kita akan koreksi bersama-sama. Dari yang pertanyaan yang pertama, pendapat Petrus tentang memberi pengampunan. Di dalam Injil Matius, di situ menurut Petrus, pengampunan itu diberikan hanya sebanyak 7 kali. Jadi kalau menurut Petrus waktu itu menjawab, apakah diberikan sebanyak 7 kali? Jadi diberikan sebanyak 7 kali. Jadi gitu. Lalu pertanyaan yang kedua, pendapat Yesus tentang memberi pengampunan, yaitu di situ di dalam Injil Matius disebutkan, Yesus berkata, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi menurut Yesus pengampunan itu tanpa batas dan tanpa perhitungan. Karena Allah itu mengampuni manusia juga tanpa batas dan tanpa perhitungan. Coba kita bayangkan, seringkali kita melakukan kesalahan, tetapi setiap kali itu juga Tuhan pasti akan mengampuni. Lalu pertanyaan yang ketiga, berdasarkan pendapat Yesus, sikap yang kita perlukan agar dapat melakukan pengampunan seperti yang diajarkan Yesus. Yaitu sikapnya bagaimana? Sikap yang kita perlukan adalah sikap belas kasih. Dalam kitab suci, kasih yang diberikan Yesus tertuju pada semua orang, baik bagi mereka yang menderita, juga bagi mereka yang bersalah kepadanya. Jadi, kalau menurut Yesus itu mengajarkan tentang kasih. Sebesar apapun orang melakukan kesalahan kepada kita, kita pun harus tetap mengasihinya, mengampuni dengan kasih. Nah, untuk jawab pertanyaan yang keempat nanti kita akan bahas berikutnya ya. Sebelumnya kita akan menyimak atau mendengarkan atau sambil bernyanyi bersama boleh? Seperti biasa Ibu akan memutarkan sebuah video lagu dengan tema pengampunan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika
hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kasih-Mu Tuhan di hati kami, mengasihi, tiada pamrih. Iya, Bapa itu mengasihi kita, mengampuni kita, tiada pamrih, tanpa batas. Ya, itu lagunya jelas sekali. Tiada pamrih. Baik, kita lanjutkan. Baik, dari apa yang sudah kita bahas di depan, kita buat kesimpulan sementara ya. Jadi kesimpulan dari materi Yesus Sang Pengampun yaitu 1. Yesus itu memberikan teladan kepada kita tentang bagaimana memberikan pengampunan tanpa batas. Hal ini tampak nyata ketika memberikan pengajaran pada para murid-muridnya untuk memberikan pengampunan. Yesus menyatakan bahwa dalam mengampuni hendaknya tidak terbatas. Hal ini dinyatakan oleh Yesus bahwa dalam mengampuni bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ingat, itu tertulis dalam Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Kemudian pengampunan itu tanpa batas, tanpa perhitungan. Karena pengampunan kepada sesama tidak mungkin dipisahkan dari pengampunan Allah. Pengampunan Allah jauh melampaui pengertian pada umumnya,
serta melampaui segala perhitungan. Artinya bahwa Allah itu mengampuni manusia itu sudah tanpa batas, tanpa ada perhitungannya lagi. Bahkan mungkin tidak bisa dihitung. Itu pengampunan yang diberikan oleh Allah. Pada kesempatan lain, Yesus melakukan pengampunan kepada perempuan yang kedapatan berzinah. Dari Injil Yohanes. Kepada perempuan yang berdosa ini, Yesus tidak mengadili, tetapi memberi kesempatan kepada perempuan tersebut untuk berubah dan tidak melakukan dosa lagi. Yesus memberi kesempatan kepada pendosa itu untuk bertobat. Kesediaan untuk mengampuni merupakan kualitas spiritualitas yang tinggi. Semakin mampu mengampuni, berarti kita semakin diperkaya oleh kasih Allah. Semakin dimampukan untuk dipakai sebagai alatnya secara tepat. Jadi, saat kita itu mau mengampuni, berarti kita semakin spiritualitas kita itu semakin tinggi kualitasnya, ya. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan orang itu sulit untuk memaafkan, atau juga orang sulit untuk meminta maaf atas kesalahannya. Faktor itu antara lain 1 atau A, karena keinginan untuk mempertahankan harga diri atau wibawa. Jadi biasa diharga diri, masa aku suruh minta maaf gitu. Lalu faktor yang kedua yaitu karena gengsi. Jadi karena gengsi. Kemudian faktor yang ketiga yaitu karena sikap egois dan mau menang sendiri. Egois itu yang dipikirkan hanya dirinya sendiri dan mau menang sendiri. Kemudian ketidakmampuan memaafkan atau mengampuni dapat mengakibatkan. Jadi akibat dari kita tidak mau mengampuni dan tidak mau memaafkan yaitu 1, bisa menumbuhkan rasa dendam yang sesungguhnya dapat merugikan diri sendiri. Contohnya bagaimana? Jika kita mempunyai rasa dendam yang rugi diri kita, karena apa? Kemana-mana kita membawa rasa jengkel, rasa mangkal, rasa dendam itu akan apa? Jadi akan tidak nyaman, tidak enak diri kita. Bahkan bisa apa? Bisa berakibat kepada fisik kita, tubuh kita menjadi sakit-sakitan. Bisa jadi karena apa? Dendam terus, mangkal terus, jadi seperti itu. Lalu akibat yang kedua yaitu orang yang bersalah pada akhirnya menanggung rasa bersalah secara berkepanjangan. Jika kita tidak mau mengampuni orang itu, maka orang itu akan apa? Selalu merasa bersalah, Dia seperti ini karena aku. Nah, akan begitu. Kasihan kan? Nah, lalu akibat yang ketiga yaitu tumbuhnya permusuhan dan kebencian. Jadi dengan begitu akan selalu ada rasa atau akan tumbuh permusuhan dan benci. Gitu. Meminta maaf atau memberi pengampunan itu sesungguhnya dapat menguntungkan. Sebenarnya benar menguntungkan baik bagi yang bersalah maupun bagi orang yang telah dirugikan. Kenapa? Karena kalau kita sudah memaafkan, kalau kita meminta maaf, coba dirasakan, ada rasa lega di dalam diri kita, ada rasa nyaman di dalam diri kita, sehingga hidup kita pun bisa menjadi lebih tenang, lebih damai. Nah, sehingga kita tidak menjadi plong, kalau orang Jawa mengatakan seperti itu, ya, lebih ringan. Dengan mau mengampuni ataupun mau meminta maaf akan dapat menjadikan hati kita tenang, tentram, damai, jauh dari segala permusuhan dan dendam. Bahkan dengan memaafkan atau meminta maaf, hubungan kita dengan sesama dan dengan Tuhan akan tetap terjalin dengan harmonis dan menyenangkan. Itu pasti. Jadi kalau kita tidak ada rasa dendam, kita mau memaafkan, kita mau meminta maaf, maka hubungan itu akan kembali harmonis.
Menurut Lewis P. Smedes di dalam bukunya yang berjudul Mengampuni dan Melupakan, Forgive and Forget, menuliskan ada 4 tahap pemberian maaf. Tahap yang pertama adalah sakit hati. Ketika seseorang menyebabkan Anda sakit hati begitu mendalam dan secara curang sehingga Anda tidak dapat melupakannya, Anda terdorong ke tahap pertama, krisis pemberian maaf. Ada rasa sakit hati. Tahap yang kedua adalah membenci. Anda tidak dapat mengenyahkan ingatan tentang seberapa besar Anda sakit hati, dan Anda tidak dapat mengharapkan musuh Anda baik-baik saja. Anda kadang-kadang menginginkan orang yang menyakiti Anda juga menderita seperti Anda. Jadi ada rasa benci. Itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga adalah menyembuhkan. Anda diberi sebuah mata ajaib untuk melihat orang yang menyakiti hati Anda dengan pandangan baru. Anda disembuhkan. Anda menolak kembali aliran rasa sakit dan Anda bebas kembali. Jadi kalau kita mau menyembuhkan atau menghilangkan rasa sakit, rasa dendam itu, kita akan disembuhkan dan kita akan terbebas kembali. Tahap yang keempat adalah berjalan bersama. Anda mengundang orang yang pernah menyakiti hati Anda memasuki kembali dalam kehidupan Anda. Kedatangannya yang tulus membuat Anda berdua akan menikmati hubungan yang dipulihkan kembali. Jadi jika tahap 1, 2, 3 terlampaui, maka masuk tahap yang keempat adalah berjalan bersama. Jadi setelah saling mengampuni, hilangnya rasa dendam, ada penyembuhan, maka bisa kembali bersama-sama berjalan. Nah, anak-anak, itu tadi lanjutan materi kita tentang Yesus, Sang Pengampun. Baik, mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan anak-anak ambil sikap doa, kita akan berdoa bersama-sama. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih karena kami telah dapat mengikuti pelajaran agama Katolik dan budi pekerti pada hari ini. Semoga setelah ini kami bisa lebih memahami ajaran-Mu tentang pengampunan. Buatlah kami agar selalu bisa mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kami, dan kami pun selalu berani untuk meminta maaf jika berbuat salah kepada orang lain. Doa ini kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di minggu depan dalam materi yang lain dan berkah dalam.